Oke, jalur yang keempat ada yang namanya jalur UMPTKIN. Ini adalah ujian masuk perguruan tinggi agama Islam negeri. Nah, di jalur ini diikuti oleh mereka yang lulusan 3 tahun terakhir, jadi hampir sama kayak SBMPTN. Mereka yang lulusan 3 tahun terakhir dari Satuan Pendidikan MA. Ini ada tambahan ya, dari SMA, SMK, dan pesantren muadalah. Kalau SBM nggak ada ya pesantren muadalah. Pesantren ini yang memiliki izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, kebetulan aku sedikit sharing juga, kalau aku keterimanya dulu di UIN Malang ini, aku kan kuliahnya di UIN Malang, keterimanya di jalur UMPTKIN, karena kebetulan juga di jalur yang pertama yaitu SNMPTN, SBMPTN, SEPAN PTKIN, ini aku gagal dan gak keterima. Aku keterimanya di jalur ini. Jadi waktu itu pakai tes, kalau di zamanku sih tesnya tes tulis. Kalau sekarang lagi musim corona kurang paham, tesnya kayaknya online. Entah gimana prosedurnya aku juga nggak tahu, karena setiap tahun mungkin sistemnya akan berbeda-beda. Dan nggak cuma UMPTKIN, mungkin SNM, SBM, SEPAN, dan jalur lainnya itu mungkin juga sistemnya bisa berbeda-beda, karena akan sesuai dengan kebijakan atau tahun per tahun itu gimana aku juga nggak tahu. Ini aku sharing aja berdasarkan pengalaman aku. Kebetulan aku dulu SMA-nya jurusannya IPA, dan di UMPTKIN ini kan kita ngambilnya jurusan-jurusan yang agama. Nah, kalau dulu jurusannya IPA, itu kalau ngambil jurusan agama itu kayaknya ngambil masuknya IPS deh. Jadi seingatku, aku itu tesnya ada mata pelajaran IPS dan mata pelajaran agama. Lebih banyak agama, ada TPA, ada agama. Agamanya itu kayak dipisah-pisah gitu, kayak ada SKI sendiri, ada bahasa Arab sendiri, ada fikih sendiri, dan ada mata pelajaran IPS. Dan karena aku anak IPA, jadi kayaknya waktu itu IPS-nya aku aur aja deh. Lebih fokus ngerjakan mata pelajaran yang agama, karena ya cuma bisanya di situ. Dan untuk kesukaran tingkat soal perspektif ya, karena menurut aku nggak setriki banget, nggak kayak soal SBMPTN. Kalian kalau pernah ngerjakan soal SBMPTN, kayaknya itu udah kayak high gitu levelnya. Tapi kalau di jalur UMPTKIN ini, karena mungkin agama itu udah keseharian kita ya, dan mungkin juga karena aku backgroundnya dulu sekolahnya juga di MA, di MAN, makanya untuk mata pelajaran agama itu udah sedikit ke backup. Jadi menurut aku nggak begitu susah-susah banget. Jadi kalian kalau mau tanya, kalau ujian PTKIN belajar apa kak gitu, ada juga yang tanya di DM Instagramku, kak kalau aku jurusan IPA mau ngambil jurusan agama, belajarnya gimana ya kak, apa ada kitab kayak SBMPTN? Aku kurang tahu, aku jawab sesuai pengalaman aku aja, karena aku takut salah. Karena aku juga nggak ada beli buku sama sekali, aku juga ujian di jalur ini kan. Cuma belajarnya itu aku belajar dari internet sih, kayak contoh soal-soal UMPTKIN gitu, coba kalian cari, mungkin ada. Karena soalnya itu ya hal-hal yang udah kalian pelajari aja gitu. Pokoknya kalian yang masih belum keterima di jalur SNM, SBM, SEPAN, ini ada UMPTKIN, please maksimalkan, karena setelah ini adalah jalur mandiri. Kalian pasti nggak mau kan, karena mandiri itu agak lumayan UKT-nya lumayan gitu ya. Makanya di jalur ini kalian harus bisa bener-bener maksimalin. Dan di jalur UMPTKIN ini nggak gratis sama seperti SBM, karena ada biayanya kurang lebih sekitar 200.000. Caranya kalian langsung aja kalau mau daftar bisa di webnya um-ptkin.ac.id. Nah biasanya
biasanya itu pendaftarannya tuh sekitar bulan Juni Julian gitu. Bentar, ada tambahan dari aku. Ini kalau jalur SEPAN PTKIN dan UM-PTKIN, kalian nggak bisa milih seluruh jurusan yang ada di UIN Malang, karena di UIN Malang ada jurusan yang umum dan jurusan yang keagamaan gitu ya. Nah, berdasarkan seleksi ini kan untuk yang agama, yaitu SEPAN PTKIN dan UM-PTKIN, kalian bisa memilih dari 4 fakultas yang ada di UIN Malang, dan ada sekitar 13 jurusan yang ada di UIN Malang. Ini di sini. Di Fakultas FITK atau Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ada jurusan PAI, PGMI, PBA. PBA itu Pendidikan Bahasa Arab, ada PIAUD yaitu guru PAUD, kemudian ada MPI, Manajemen Pendidikan Islam, ada Tadris Matematika, Tadris Bahasa Inggris. Yang kedua ada Fakultas Syariah, yaitu ada Al-Ahwa Asy-Syasyiyah atau AS kita sebutnya biasanya, ada Hukum Bisnis Syariah, ada Hukum Tata Negara dan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Untuk Fakultas Humaniora hanya ada 1 jurusan, yaitu BSA atau Bahasa dan Sastra Arab. Dan yang terakhir Fakultas Ekonomi, ini hanya ada Perbankan Syariah. Jadi hanya itu jurusan yang bisa kalian ambil di jalur SNMPTN dan UM-PTKIN. Jalur yang kelima ada yang namanya mandiri tes tulis, karena nanti ada yang namanya mandiri prestasi. Nah, seperti layaknya perguruan tinggi lainnya, UIN Malang juga masih menerapkan tes tulis yang diadakan secara mandiri oleh lembaga kampus. Nah, ini dilakukan berdasarkan nilai tes dan ujian BTQ atau baca tulis Al-Quran. Untuk sistemnya kayaknya akan berbeda-beda, karena sebelum corona ini pasti dilakukan secara offline, yaitu di kampus UIN Malang. Kalau di tahun ini karena ada virus corona, ada pandemi, itu dilakukan secara online. Jadi kayaknya ujiannya itu kayak pakai aplikasi e-learning atau gimana, aku kurang tahu juga, takut salah kalau aku ngasih tahu. Kayaknya aja ya itu. Karena aku pernah sempat lihat dosenku itu bikin story kalau beliau itu nunggu ujian secara online gitu. Dan di jalur ini ada tes baca tulis Al-Quran, karena biar mahasiswa itu bisa, karena kalian juga akan dituntut untuk bisa baca tulis Al-Quran. Di samping itu kalian juga akan tinggal di ma'had, dan di ma'had itu ada yang namanya tahfidz Al-Quran. Itu kalian harus minimal 1 kali hatam Al-Quran, dan juga ada yang namanya ngaji. Kalau di ma'had itu ada ngaji kayak kitab kuning, cuman ngertiinnya nggak pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, diartiin bisa pakai pego, pakai bahasa Indonesia gitu, biar kalian nggak kaget. Makanya untuk penjaringannya sudah dimulai dengan adanya tes baca tulis Al-Quran. Jalur yang keenam ada yang namanya jalur mandiri prestasi. Nah, sebelumnya adalah mandiri tulis, ini adalah jalur mandiri prestasi. Di jalur mandiri itu nggak gratis ya teman-teman, ada biaya pendaftaran. Untuk mandiri prestasi kurang lebih sebesar 300.000. Nah, yang bisa mengikuti siapa aja sih? Yaitu mereka yang lulus dari satuan pendidikan MA, SMA, SMK, MAK atau pesantren muadalah, dan mereka yang mengikuti ujian paket C itu juga bisa mengikuti jalur mandiri prestasi ini, yang mereka lulusan 2 tahun terakhir. Jadi misalnya nih sekarang tahun 2021, maka yang bisa mengikuti jalur ini adalah tahun 2021 dan 2020. Pastinya untuk persyaratannya kalian juga harus memiliki prestasi, karena ini adalah jalur mandiri prestasi. Untuk prestasinya ada 4 kategori. Yang pertama, prestasi hafalan Al-Quran. Ini disyaratkan memiliki prestasi berupa hafalan Al-Quran minimal 10 sampai 30 juz, dan harus dibuktikan dengan adanya sertifikat. Yang kedua, ada prestasi akademik. Ini mereka bisa memiliki kejuaraan di bidang karya tulis ilmiah, debat bahasa Arab, debat bahasa Inggris, musabaqah fahmil Quran, kemudian tilawatul Quran, syahril Quran, yang mana sertifikat mereka adalah juara 1, juara 2,
juara 3 yang minimal kejuaraannya itu di tingkat pemerintahan daerah. Nah, selanjutnya ada prestasi kesenian. Ini bisa berupa seni kaligrafi, kemudian nyanyi pop solo islami, cipta lagu islami, kemudian untuk daiyah juga bisa, dan dibuktikan dengan sertifikat juara 1, 2, 3, minimal kejuaraannya yaitu di tingkat pemerintah daerah, yaitu di Pemda. Selanjutnya yang terakhir adalah prestasi olahraga. Ini kalian bisa di bidang bola voli, bola basket, futsal, bulu tangkis, tenis meja, pencak silat, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan olahraga ini dibuktikan sama dengan sertifikat juara 1, 2, 3 minimal kejuaraan di tingkat pemerintahan daerah. Nah, untuk pendaftaran mandiri ini, pokoknya mandiri prestasi atau mandiri tulis, itu kalian bisa aja langsung kunjungi di PMB UIN Malang atau cari aja informasinya di internet gimana sih caranya mengikuti Mandiri UIN Malang, atau di Instagram PMB UIN Malang juga ada. Kalian bisa aja cek di sana informasinya, lalu ikuti pendaftarannya. Jangan lupa bayar terlebih dahulu karena jalur ini nggak gratis. Finally, akhirnya ini adalah penghujung jalur masuk UIN Malang, yaitu yang nomor 7, ada yang namanya beasiswa teladan. Aku juga nggak tahu ya di tahun depan itu ada atau enggak beasiswa ini, karena kebetulan di tahun 2020 ini yang aku posting video sekarang ini, tahun ini itu ada yang namanya beasiswa teladan, dan semoga di tahun depan ada juga, karena ini adalah beasiswa. Nah, ini diperuntukkan bagi mahasiswa baru di tahun tersebut. Misalnya kalau sekarang tahun 2020 ya mereka yang lulusan tahun 2020. Kalau sekarang tahun 2021 ya mereka yang mahasiswa baru di tahun 2021. Intinya maba pada tahun itu. Nah, ini diberikan kepada mereka yang hafid Al-Quran dan mereka yang memiliki prestasi di bidang ilmiah, seni, riset, olahraga, dan beasiswa ini berupa tarif layanan sampai dengan 0% dari UKT selama 8 semester, dan biaya ma'had itu juga nggak bayar kayaknya. Jadi kalian nggak bayar UKT dan nggak bayar uang ma'had gitu intinya kalau dapat beasiswa ini ya. Nah, untuk hafalan juz 30, pastinya hafid Quran ini harus hafalan juz 30 secara sempurna. Nah, untuk prestasi di bidang ilmiah, riset, seni, olahraga itu sama, hampir sama yang aku sebutin di Mandiri Prestasi, yaitu ada yang namanya debat, dai, kemudian voli, dan lain sebagainya. Itu caranya kalian bisa registrasi di uinmalang.ac.id. Pokoknya di situ kalian cari aja. Enggak ujuk-ujuk daftar terus keterima, enggak. Tapi kalian di sana nanti ada yang namanya tes. Ada yang namanya tes TPA, tes potensi akademik, dan tes prestasi. Nah, setelah itu baru kalian bisa dinyatakan lolos di jalur beasiswa teladan atau enggak. Bentar, ada sedikit tambahan dari aku. Buat kalian yang masuk UIN Malang dengan jalur mandiri, entah itu mandiri prestasi atau mandiri tulis, dan jalur beasiswa teladan juga kayaknya ini, kalian bisa mengambil seluruh jurusan yang ada di UIN Malang, yaitu ini. Kalian bisa mengambil semuanya, karena buat jalur SNMPTN dan SBM itu kalian kan cuma bisa ngambil yang jurusan umum. Kalau SEPAN PTKIN dan UMPTKIN kalian bisa ngambil yang keagamaan. Nah, untuk yang mandiri, entah itu prestasi atau tulis dan beasiswa teladan, kalian bisa bebas memilih jurusan apa aja yang kalian mau. Alhamdulillah, sekian 7 jalur untuk masuk UIN Malang. Semoga ini menjadi hal yang bisa membantu teman-teman menjawab kebingungan gimana sih caranya masuk UIN Malang, karena mungkin informasi ini belum seluruhnya tahu. Bahkan ada beberapa juga yang nge-DM aku tanya, emang UMPTKIN itu apa gitu, ada yang tanya-tanya gitu. Dan semoga dengan adanya video ini kalian bisa jadi tahu. Dan buat kalian yang lagi mau daftar kuliah, semangat, aku doain semoga kalian keterima sesuai dengan
PTN atau PTKIN yang kalian mau dan jurusan yang kalian inginkan juga. Tetap semangat dan tolong support aku juga di YouTube ini. Dan jangan lupa kalian kalau suka sama videonya, klik tombol like, lalu komen di bawah, kemudian subscribe dan share ke seluruh sosial media kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.